Iya. Kan mereka sosialis, Iya. istilah negara komunis kan. Banyak orang Islam di situ ditembak, dibunuh. Ini penduduk Uighur. Itu dosa sebenarnya. Dan ujian bagi orang Muslim. Kalau orang Muslim itu bukan musibah, itu ujian. Karena Iya. kita ini kan banyak dosa. Jadi diuji kita ini. Orang Muslim itu Pak ya, insya Allah selamat tidak. Itu tapi ditutup masjid Bapak mulai media. Ya itu kan cuma fatwa untuk menghindari. Nabi memang perintahkan begitu. Rasulullah dulu waktu pernah terjadi juga endemik begitu di zaman dahulu kala. Oh pernah Ya, sebelum pernah kayak terjadi zaman penyakit dahulu, begitu ya. di. Terjadi endemik banyak gimana? Rasul bilang jangan kalian keluar dari kota ini, jangan dilarang juga orang dari dalam masuk untuk menutup rangkaian. Jangan sampai kalau mendingan di situ yang terjangkit daripada menyebar kemana-mana. Nah tapi ini kan tidak. Indonesia dulu ini dianggap enteng itu biar ya masih asuhannya keluar masuk aja orang dari Cina dari mana. Masuk sudah. Coba langsung ditutup begitu terjadi. Tapi karena kan mereka Allah kasih lupa semuanya ini. Jadi kita selalu kembali ke Allah Pak. Jadi susah memang kalau pemikiran manusia itu mau dipakai sekarang ini. Jadi maksudnya itu Bapak kalau dilarang orang salat Jumat bagaimana Tidak, itu? itu sudah fatwa asal ada ketentuan dari ulama yang sudah dipercaya seperti itu MUI. Iya, bagaimana itu? Betul gitu anunya itu? Iya, betul. Dia yang tanggung dosanya kalau dia salah. Kan negara yang bertanggung jawab terhadap agama ini. Kalau ada agama yang terbesar seperti Islam, ada majelis yang diangkat sama negara, yang diakui oleh negara seperti Majelis Ulama Indonesia. Tapi kalau tidak istilahnya kalau aman itu negara, ditentukan di situ di daerah, tidak apa-apa di salat salat Jumat. Kan ini ditentukan bahwa dari Jakarta, daerah Jawa Tengah, pokoknya Jogja itu kena semuanya, daerah Jawa Barat, daerah endemik namanya. Kalau Sulawesi aman. Kalau Sulawesi belum, karena kita ini alhamdulillah sampai sekarang ini baru ada diduga. Ada kemarin satu baru diduga gitu. Baru sudah langsung dari Bapak Makassar. Karena di sini tidak ada anunya. Ya alhamdulillah mudah-mudahan kita tidak ini. Karena masih kurang istilahnya pergaulannya dengan ini. Cuma kalau ada orang-orang masuk. Nah inilah yang makanya sekarang itu diminta saya kesadarannya orang. Kalau kau sudah sakit, jangan dekat-dekat dulu orang. Harus mengerti nih. Makanya itu di masjid dilarang orang. Karena kan di masjid tidak bisa orang jangan ke salaman. Nah sekarang ini di kota ini tidak boleh orang salaman. Cuma begini. Orang selalu mengerti. Karena fatwa sudah kasih keluar majelis ulama kasih keluar bahwa ini. Kalau majelis ulama itu kita percaya dia yang tanggung jawab kalau ada apa-apanya bukan kita. Jadi cuma tanggapannya di sosmed juga saya lihat itu kalau sosmed negatif kita, tapi di sisi lain ya memang juga ini karena dilarang sembahyang Jumat. Itu kan daerah tertentu dalam batas waktu sampai. Artinya memang tidak boleh sembahyang Jumat kalau memang ini. Iya, tidak boleh. Orang kalau sudah sakit ya. Pokoknya kalau di kampung itu pokoknya jangan keluar biar sembahyang Jumat. Iya, tidak boleh kalau sudah ditentukan. Ini kan ada pemerintah yang berkuasa. Kapan pemerintah di sini juga bilang jangan sembahyang Jumat? Tidak juga. Sekarang cuma bawa karpet yang dilarang. Mau gulung karpet, maksudnya tidak usah pakai karpet. Tapi alhamdulillah di sini orang pakai sejadah masing-masing. Kalau datang sembahyang. Iya. Alhamdulillah belum ada anunya, maksudnya kita masih aman daripada endemiknya itu. Jadi ada semuanya tingkatannya. Jadi kita yang dia ini. Maksudnya itu kan kita kan negara hukum. Jadi ada yang ngatur Tidak bisa kita serta-merta juga penduduk. Saya ini negara yang bertanggung jawab lah. Kalau negara sudah bilang melalui departemen agama yang mengurusi itu masalah agama keumatan itu ya. Dia larang baik gereja mau apa hentikan semuanya. Di gereja kalau gereja itu sudah pada berhenti. Kayak mal-mal ini sekarang di Makassar ini mal di Makassar sudah mulai ditutup karena anak-anak libur harus juga ditutup kayak tempat hiburan tuh. Kalau kita ingin kan istilahnya penduduk itu masih biasa saja di sini mah tidak ada masih yang aman lah. Tidak ada hiburan malam yang kumpul-kumpul, tidak ada. Paling orang ke pantai apa? Kalau itu pun sudah jarang mulai sekarang. Jadi tidak ada maksudnya tempat untuk bisa itu. Tapi itu pun tidak boleh kita lengah, tetap kita banyak berdoa. Karena ini bukan apa sebenarnya ini ujian Tuhan Allah yang uji kita ini. Orang muslim itu tidak takutnya. Yang penting kita sudah jaga aturan saja. Bersih, setiap masuk rumah cuci tangan. Itu selalu saya anjurkan kepada orang cuci tangan, cuci muka. Karena itu kuman kan. Kalau dia berdarah itu 3 jam. Kalau dia di besi, melengket di kayu itu 8 jam. Baru mati itu kuman. Jadi itu dijaga. Jadi kalau ada bersin,
Saya kasih mengaji anak-anak banyak begitu. Kalau kau sudah bersin, jangan kau datang menjamu, kau datang aja di rumahmu saja. Kalau ada juga orang tua bersin, jangan kau dekat. Makanya sekolah itu dilarang sekarang, ditutup sekolah dulu. Semuanya. Karena memang kalau wabah itu Nabi perintahkan itu memang harus asingkan diri semuanya. Maksudnya itu daerah tertentu memisahkan diri kalau sudah terjangkit betul-betul. Dan tidak bisa keluar-keluar. Seperti Makassar itu memang rawan itu karena orang banyak masuk kan. Kalau kota-kota besar, kota endemik namanya bisa dari mana-mana saja dia masuk. Tapi kalau kita ini daerah luar ya alhamdulillah masih belum. Ikir sama di bukan ciri-ciri anu itu Bapak Iya, munculnya itu. ini Sudah dekat sekali dunia itu sudah dekat. Orang ini saya ada katanya dia bilang Pak Ustaz ini bilang 1500 Hijriah apa itu 1500 Hijriah ini iya. kiamat itu betul itu. Jadi kita itu orang Islam Pak. Kalau kita Muslim, tidak usah dia pikirkan itu. Kita kasih baru saja itu anunya. Dia mau datang kapan saja. Siapa di antara dalam Al-Quran dibilang, apakah kalian tidak menyangka apabila malam hari saya timpakan kalian bencana seperti kaum Hud, kaum Nuh, kan sudah banyak sebenarnya kasih contoh. Cuma kita ini tidak pernah selalu dunia itu yang dipikirkan. Baru bangun tidur dunia, akhirnya dunia dia mati dunia semuanya. Tidak ada waktu istirahat, semuanya kerja. Seperti saya ini pada ke kebun, lupa sholat. Nah itu akibatnya Pak. Ini kan kalau saya jadi banyak. Itu yang kalau ya. Karena banyaknya dosa sampai itu akumulasi dunia itu, akumulasi dosa itu terkumpul. Pertama Pak, orang dosa besar ini musyrik paling besar. Orang Islam mendengar azan tidak datang sembahyang, itu ya apa yang dikerja itu haram. Dia kasih makan keluarganya haram semuanya. Makanya anaknya semuanya pada stres semuanya kalau besar. Jarang yang bagus Pak. 1-2 aja anaknya. Orang yang bagus, yang orang mengerti juga dia. Karena anu haram semua dimakan. Kemudian itu pertama itu banyak orang musyrik yang paling terbesar itu meninggalkan sholat. Dilarang sekali. Mati betul orang baru tidak bisa. Tidak boleh goyang matamu yang tidak boleh hatimu saja. Bayangkan tidak bisa Pak. Ini sholat ini. Apalagi sholat datang ke masjid. Nah itu yang saya lihat juga itu kalau bulan puasa kerja sawah. Nah biasa pernah saya membantu juga ya mertua lah. Gagal ki. Aku bilang. Saya kalau saya sih puasa tapi itu orang di sekitar Masya Allah. Akhirnya gagal juga. Bilang ini. Kalau orang begitu gagal dia sakit hati kan. Iya sampai ditinggalkan itu puasanya kan banyak tidak puasa kalau kerja berat. Iya sebenarnya dibolehkan tidak berpuasa. Oh bisa memang. Iya tapi betul-betul mengganti. Iya masa tapi kalau cuma itu mengganti susah juga tidak gampang mengganti. Harus bayar vidya, dia harus bayar kasih makan orang miskin. Jadi tidak main-main itu. Karena itu puasa itu amal yang paling tinggi untuk bisa menghapus dosa sesudah sholat. Sholat itu amalan rutin tiap hari. Jadi jangan sekali-kali kita mau tinggalkan. Baik apapun sementara tinggalkan itu. Tidak ada artinya apa ya? Bapak jamin nggak kalau keluar di sini masih hidup? Tidak ada jaminan. Ditimpa ikai 1 kali itu securi mati bisa bisnis ditarus mati kita. Iya, anda jamin itu. Obat apapun banyak. Cina tuh hebat sekali obatnya. Sedikit-sedikit obat Cina. Begitu ditempa di Wuhan. Karena dalam Islam ada namanya Wuhan itu penyakit yang cinta dunia terjadi di Wuhan. Karena di situ disembelih semuanya binatang yang tidak layak dimakan. Awalnya itu bawa dari situ di kemungkinan besarnya sehingga tersebar kemana-mana. Penghinaan kepada orang Islam di Uyghur namanya Uyghur. Jadi itu ada di Asia Selatan, Cina berbatasan dengan Asia Tengah itu Cina, Uyghur namanya itu dilarang. Bahkan ada yang dipaksa makan babi. Bagaimana tidak berdosa itu manusia? Nah agama Islam itu agama yang paling relevan dengan orang. Kalau ada yang orang bom itu orang kafir itu yang bom diri itu yang tidak ada hubungannya. Kecuali orang di Palestina itu mempertahankan diri. Nah kalau itu yang pergi bom teroris itu bukan orang Islam itu. Dia bukan ini racun ini kayak buatan manusia. Itu nih. Kan sekarang sudah saling fitnah nih orang Pak. Ada yang bilang ada laboratorium begitu tuh. Iya itu kan di sosmed itu fitnah kan tidak ada kenyataannya begitu. Saling tuduh orang Amerika. Tidak boleh sedangkan orang kafir kita tidak boleh tuduh. Tanpa melihat bukti yang jelas, apalagi kalau sesama muslim.
Bayangkan itu orang kafir saja tidak boleh kita itu. Jadi ini kan sebuah fitnah. Jangan-jangan Cina lepas ini karena dia menjual obatnya lagi begini. Sama dengan kejadian-kejadian yang lalu seperti CIA itu sebarkan virus seperti perang di Irak, Vietnam dulu pakai virus itu semuanya mereka. Iya, ini perang Iran-Irak itu mereka pakai virus untuk membunuh sampai orang mati pelan-pelan dilepaskan ke udara. Jadi banyak problem itu, orang bingung itu kalau di dunia, apalagi kalau lihat sosmed. Nah ini sih orang komentar macam-macam. Jadi dulu orang berdosa mulutnya, sekarang orang berdosa tangannya ini. Kamu ini saja begini. Orang tidak ada apa-apanya dicaci maki apa. Sedangkan Islam tidak boleh orang mencaci maki. Bayangkan tidak boleh, itu agama Islam, agama. Jadi bersyukur Pak kalau kita sudah Islam, tapi itu dipertahankan sampai kita meninggal. Jangan sekali-kali lepas. Tidak ada yang selamat kecuali orang Islam. Karena Islam itu betul-betul mulai dari diatur semuanya, dari beraknya, dari makannya. Itu tadi Nabi. Kalau kau sudah di sini, jangan lagi tambah di sini. Tapi kita dunia selalu mau sampai sini. Termasuk saya juga biasa kan lapar. Namanya juga manusia kita. Dosanya. Tapi kita harus istighfar lagi. Astagfirullahaladzim, berdosa. Memang makan itu beda, padahal sebenarnya beberapa suap gitu. Biasa memang hilap orang. Iya. Tapi memang Allah paling senang itu kalau orang berdosa, kemudian kita bertobat. Cuma yang masalahnya di sini, saya kasih tahu kita tidak tahu kapan kita dicabut nyawanya. Apakah sebelum kita bertobat terus dicabut nyawanya? Tidak, celaka. Wow, kalau sudah bikin bertobat, sudah berdosa, paling Allah paling senang orang yang berbuat dosa kemudian bertobat, bukan orang yang selamanya saleh. Karena kalau kapan ada orang saleh dan menganggap dirinya sudah, berarti dia bisa sombong itu. Saya ini banyak amalnya, selalu merasa hebat, fit. Sama itu dengan orang tua. Lama-lama buru 50 tahun pasti dia. Kayak Hercules meninggal sekarang. Itu kayak bola ji. Sudah itu orang kempis kan kita kembali sirkulasinya begitu ji, seputar ji. Bikin saja ya. Sudah cuan berapa muntah kita? 30 lebih. 30. Kalau saya 54. Iya. Ya. 54. Jadi itu kadang-kadang di dunia ini masih ada 20-30 tahun. Iya. Nah, saya tinggal sedikit. Jadi kapan lagi kau mau itu istilahnya? Coba diketahui bahwa saya di sini 2025 saya meninggal. Lebih baik mau kasus dulu pergi